Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kita ini bukan review dari 1 sampai 15, tapi ini review mingguan dulu ya. Sama minggu yang kemarin kan belum kita review. Kita sambil bahas aja untuk persiapan evaluasi besok. Gitu. Oke, bab 9. Kita sesuai judul, Uri Dongne, Byungwoni, Odie Iso ya. Berarti yang bakal kita bahas di bab 9 ini ada tata bahasa Odie Iso. Ini kayak menanyakan tempat atau posisi gitu. Uri Dongne. Uri Dongne ini kayak bukan lingkungan sih, lebih ke sekitar rumah, sekitar rumah kita gitu. Di sekitar rumahku Byungwon ini rumah sakit. Ini dia pakai partikel I atau enggak karena ada kata keterangan di depannya yaitu tempat. Oh dia isoyo. Di mana gitu. Jadi kalau kita terjemahin dari awal di sekitar sini, di sekitar rumahku, rumah sakitnya di mana gitu. Untuk percakapan aku skip. Untuk kosakata aku ucapin gimana cara bacanya gitu ya. eh aku kelupaan harusnya ada tugas VN juga, tapi itu kesalahan aku sih. Harusnya di basic 1 sama 2 tuh ada tugas VN kayak baca percakapan gitu atau baca teks yang nanti di sini di bagian yang ilku. Ya, Nah, kayak basic satu. iya gitu. Yang mana? Makanya kemarin kok kayak hambar gimana tuh Nggak ada apa? Nggak ada yang akhir. speaking. Itu kelupaan itu kesalahanku sih. Jisung heo ya Robun. Oke. eh Kita ke kosakata dulu. Di sini yang pertama ada uceguk. Uceguk itu kantor pos. Uceguk itu kantor pos. Berarti kalau kita mau ngirim surat, Pyeonjire bonego sipete uceguke gaseyo. Kalau kita mau ngirim surat, pergilah ke kantor pos gitu. Kemudian di sini ada Jongnujang. Ini dibacanya bukan Jongryujang ya, tapi Jongnujang. Ini halte bus gitu atau bus stop kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kemudian Sojom, Sojom ini toko buku. Sojom-sojom ini beda kan sama Dosoguan. Dosoguan dia perpustakaan. Kalau Sojom dia baru toko buku. Ada juga yang mirip Dosoguan itu Doksosil. Ini apa nih? Ada chat. Hmm, Jongnujang. Nih, Mas Ayo. Jongnujang. Ada juga jadi ada 3 jenis toko, bukan toko buku sih, maksudnya tempat buku. Yang pertama Dosoguan. Dosoguan dia perpustakaan atau library. Kedua Doksosil. Kayaknya udah pernah dijelasin, belum ya? Bapak deh. Doksosil ini lebih khusus kayak ruang baca gitu. Dokso sendiri ini membaca, sil ini ruangan, berarti ruang baca. Terus yang terakhir ada Sojom. Sojom ini baru toko buku. Kalau di kita yang terkenal toko buku itu kayak Gramedia gitu. Kalau mau nyebut toko buku Gramedia berarti Gramedia Sojom gitu. Kemudian di sini ada Orencuk. Orencuk ini kanan, balikannya kanan berarti kiri Wencuk. Kemudian ini Genco. Genco ini sekitar. Ada persamaannya juga. Genco itu Jubyon. Jubyon. Jubyon sama Genco mereka sama-sama aja. Sekitar artinya. Kemudian Apeda. Apeda ini sakit. Kemudian Gopeda. Nah ini yang kemarin udah aku jelasin ya.
meskipun dia ada kata dasarnya gopeda lapar, tapi orang Korea nggak sering bilang cuma gopayo aja. Ah gopayo, nggak gitu, tapi kayak bega gopayo gitu. Perutku lapar, maksudnya lapar gitu. Kemudian ini ada eng sama ani. Ada yang tahu nggak? Eng sama ani ini bentuk formalnya apa? Ini mudah kok. Ini tuh dia bentuknya bentuk informal, bentuk santai. Ini tuh masing-masing dia punya bentuk formalnya. Nih, Anio betul. Jarisoyo Afifsi, tepuk tangan. Bakso. Kemudian ini untuk anggota badan. Anggota badan atau tubuh, urimom. Mom ini tubuh. Ada juga kata lainnya yaitu sinche. Sinche. Eh, sinche. Nah, harus hati-hati kalau tubuh kan dia sinche ya. Kalau tanpa N, ini bahaya banget. Kalau tipe tanpa N, si C, dia artinya mayat. Jauh beda kan, tubuh sama mayat. Kalau pakai N, dia artinya tubuh atau badan. Kalau tanpa N, dia si C, dia artinya mayat. Gitu. Itu bahayanya tipe sedikit pun dalam bahasa Korea. Tipe sedikit beda arti gitu. Kemudian di sini kayak ada mori, mori itu kepala. Kalau rambut dia ada yang tahu nggak? Mori dia kepala, nun itu mata, ko itu hidung, gui itu telinga, ip itu mulut, son itu tangan, bal itu kaki. Nah, dia Mori mori bukannya gimana? Mori bukannya rambut. Mori itu sebenarnya kepala. Kalau rambut itu mori karak. Ini baru rambut gitu. Mori rak. Jadi mau bilang apa ya? Oh, ini kan ini kok ya, kok itu hidung. Kalau mimisan keluar darah dari hidung tuh kopi. Bukan kopi, bukan kopi ya, tapi kopi. Ko ini hidung, pi ini darah gitu. Oke, selanjutnya ini aku skip juga. Ini iya, enggak di skip ini aja. Bahas singkat ininya aja. Kemarin kalau nggak salah Kak Ima itu eh, pakai ya di kata kerja. Kayak gaya mogoya ini salah ya. Ini salah. Karena apa? Karena iya atau iya itu eh, cuma bisa dipakai buat kata benda. Nah, kalau kata kerja tuh ini A atau O. Ini kan ada bentuk yang sopannya ya, yaitu aoyo. Nah, bentuk yang santainya tuh ini A atau O. Kalau dia bahiran vokal A atau O, dia ditambah A. Kalau selain A atau O, dia tambah O gitu. Penggunaannya hampir sama. Itu ya, Kak Ima. Ima sih. Kayak Noritoe, ga. Gak usah ditambah ya lagi, karena dia udah eh, termasuk ke yang ini. A atau O. Noritoe, ga. Atau kalau bentuk sopannya kan Noritoe gayo. Yo-nya ilangin, tinggal sisa inya, A-nya aja. Noritoe ga. Nih, Sam. Nih, kemudian
bananare joahe, bananare joahe. Kalau bentuk sopannya kan bananare joaheo gitu. Gitu. Untuk yang kedua, kita bahas ini cuma ditambah tambah tanda tanya. Tanda tanya itu bahasa Koreanya murempyo. Murempyo. Murem ini dari muta, artinya pertanyaan, pyo ini tanda. Maksudnya tanda tanya gitu ya. Tanda tanya ini murempyo. Ini penggunaannya sama, cuma kalau tadi yang untuk pernyataan, kalau yang tambah tanda tanya berarti buat pertanyaan gitu. Oke, itu untuk bab 9. Ini udah aku skip juga. Untuk bab 9 segitu dulu. Seperti biasa kalau Nggak nyanyi. gimana? Nggak nyanyi yang Mori itu apa nama? Walaupun aku lutut kaki, emang ada di Kepo sini. ada. Ada di bawah kemarin. Oh iya ada, lupa. Kalau ini nadanya seriusan, mirip kayak kepala pundak lutut kaki. Kayak mori oke, mori oke, murepal gitu. Eh, Oh, di Morekal gitu. mori, mori oke, murepal, murebal gitu. Murep itu apa ini namanya? Bahasa Indonesianya? Eh, Ma bahasa Udah, lutut, 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 lutut. Kalau kepala. Oke. oke ini pundak, murep ini lutut, bal ini kaki gitu. Sama aja. Kepala, pundak, lutut, kaki gitu. Kaki sambil digoyang. Gitu. Ini skip aja lah ya. Ini kayak cuma buat seru-seruan aja gitu. Biar cepet hafal juga, Sam. Betul. Untuk menghafal juga. Sebenarnya banyak sih lagu anak-anak bahasa Korea juga. Kayak buat nambah-nambah kosakata, ngebantu biar lebih ingat gitu. Tinggal search di YouTube, nama channelnya tuh ini Pink Pong. Pasti pernah denger lah. Pink Pong. Pink Pong. Pink Pong. Never heard. Coba cari. Oke, yang bab 10 ini Cuk Gurer Hago Isoyo. Berarti kita bakal ngebahas tata bahasa Go Isoyo atau Go Ita. Yang artinya tuh sedang, sedang melakukan apa gitu. Jadi dia cuma bisa dipakai di kata kerja aja. Oke, next di sini ada eh, olahraga. Ini yang baris pertama nih, udah disusun sebenarnya ini sesuai penggunaannya. Yang baris pertama, yagu, nonggu, badminton, dia pakainya hada itu. Kalau kayak eh, perbedaan hada sama cida itu apa? Kalau hada, dia tuh kegiatannya tuh menggerakkan seluruh badan. Kayak nonggu, nonggu bola basket, cuku sepak bola kan yang gerak seluruh badan. Yagu juga kan ada yang pegang tongkat, ada yang lari gitu, nangkap bola.
Badminton juga sama, ada yang pakai tangan, ada yang lari pakai kaki buat nangkep koknya. Kalau Cida, dia khusus ke tangan, olahraga yang pakai tangan. Kayak piano, piano kan dia cuma tangan, kayak gitar, piano Cida, gitar Cida, gitu. Terus apa? Biliar itu danggu, danggure, danggure Cida atau takgure Cida. Takgu ini tenis meja ya. Tenis meja kan kita nggak usah lari-larian nangkep apa ini bolanya ya kan, cuma tangannya aja gitu yang lebih dimainin gitu. Begitupun piano, piano kita kan yang gerak cuma tangan gitu. Itu perbedaan Hada sama Cida. Itu kok yang di gambar yang Cidanya kok ada badminton? Badminton, oke. Badminton berarti bisa Hada sama Cida. Ya, karena dia bisa bisa juga cuma pakai tangan, kayak lebih memfokuskan ke tangan gitu. Ada juga apa? Bukan futsal, yang cewek sering volley. Volley, volley itu kan dia begu ya. Dia pakai hada juga gitu. Oh iya, ada satu lagi selain hada sama cida. Tada. Tada itu menaiki kan, kayak main ski. Jadi dia pakai skill tada gitu. Atau skater tada juga gitu. Sebenarnya ini antara ski sama skate dia bisa pakai tada ataupun hada. Bener sih, masih bener. Yang waktu itu kalau nggak salah di evaluasi berapa ya? Evaluasi 2 atau 3 pernah ada kan soal ini gitu. Sebenarnya dia kondisional, bisa pakai tada, bisa pakai hada. Begitupun kayak badminton bisa pakai badminton hada, badminton cida gitu. Terima kasih udah bertanya, Afiksi. Imasi juga kalau ada yang mau ditanyain boleh langsung on mic atau di chat Zoom, di Zoom chat juga nggak apa-apa. Nah, sekarang kita bakal bahas Goita. Goita ini seperti yang aku tadi bilang, itu sedang, artinya sedang melakukan sesuatu pada saat ini, gitu. Pada saat waktu tertentu, kayak di sini Babel, Moko, Isoyo. Aku sedang makan nasi sekarang gitu. Jajonggore tago isoyo. Aku sekarang sedang naik sepeda. Ini berarti dia moko isoyo dari mokta plus go isoyo. Tada juga dari tago isoyo juga dari tada plus go isoyo. Gitu. Nah, penggunaan go isoyo ini dia sama aja. Kalau ada bacim dia ditambah go ita, kalau nggak ada bacim dia tambah go ita juga. Kayak di sini mokta kan dia berahiran giok ya. Langsung ditambah go isoyo. Begitupun dengan tada, dia berahiran vokal, jadi langsung ditambah go isoyo juga gitu. Oke, yang kedua kita bakal bahas rel anhada. Nah ini sebenarnya untuk mengungkapkan sesuatu kegiatan yang tidak dilakukan karena ada kata negasi itu an yang artinya tidak, yang artinya tidak gitu. Kayak di sini contoh kalimatnya, contoh percakapan yang pertama. Yagu heo, apakah kamu main bisbol? Nih, yagur heo. Ini untuk yang kata positifnya. Sesuai gambar dia tandanya lingkaran. Lingkaran berarti artinya iya gitu. Kalau X dia berarti enggak ngelakuin, berarti noreheo.
Apakah kamu bernyanyi? Anio, norerer, anheo. Aku nggak bernyanyi gitu. An ini diletakkan di antara erel atau kata benda sama hada kata kerjanya gitu. Oke, boleh Habib sih. Oh, saya sering dengar tuh apa kayak Sam sering membaca itu kan. Yang O tuh bacanya kayak mau seperti no gitu. Pakai kayak U gitu loh. Oregu. Yang Gerigo kan biasanya kan ke saya bacanya kan Gerigo. Kadang-kadang saya Gerigo. itu mungkin kayak kebiasaan sih. Udah aku bilang kalau mungkin aku kebanyakan dengerin apa ya kayak nonton video dari orang Korea langsung atau nonton drama gitu. Kalau didengerin kan mereka baca O kayak U gitu. Baca U kayak O, malah kayak kebalik-balik gitu kan. Mungkin itu apa efek dari keseringan denger native bicara sih. Sam Ari juga CEO-nya Arirang. Sam Ari juga gitu. Malah apa yang kita pelajari di kosakata ini kan kita kayak memperhatikan pronunciation gitu ya. Tapi di bahasa pas di Koreanya langsung tuh, oke, pas di Koreanya langsung tuh malah kayak eh, itu tuh nggak begitu diperhatiin gitu. Yang diperhatiin tuh makna dari kosakatanya tuh benar atau enggak gitu pengucapannya. Gitu Abib sih. Oke, dari Imasi. Siap aku inget Gopta ketika ditambah Aoyo, kenapa jadi Goayo bukan Gowoyo. Oke, sebenarnya eh, itu berlaku buat setiap yang ada perubahan bacin biep jadi u gitu kan. Ini ketika diubah jadi ditambah aoyo kan dia jadi gou ya. Biepnya berubah jadi u. Ditambah ditambah aoyo. Mungkin Imasi ngelihatnya di kata yang gomata misalkan ya. Gomata. Jadi goma woyo gitu mungkin ya. Karena si gomata ini juga biopnya berubah jadi u. Gomau tambah a atau o yo gitu. Nah, kenapa nih si gopta ini berubah jadi goayo? Karena si gopta ini dia memang U-nya itu berubah jadi A. Ini kayak pengecualian gitu loh. Kayak apa ya? Yepuda. Bukan jangan yepuda. Napeda. Gitu. Napeda dia kalau ngelihat si vokal ini harusnya ditambahnya oyo kan, bukan ayo. Karena dia bukan vokal A atau O gitu. Harusnya kan napoyo ya. Enggak gitu gak sih? Harusnya napoyo. Tapi kan sebenarnya dia napayo. Itu kayak udah pengecualian dari sananya, aturan perubahan dari sananya. Begitupun dengan Gopta, dia memang seharusnya kalau ngikutin aturan jadi Gowoyo. Kayak aku buktiin deh di Never. Kalian juga misalkan kalau ragu, eh, jalan terakhirnya itu Never. Cek Never. Ini di aku 5 menit lagi. Di kalian ada timer nggak ya? Muncul timer nggak? Nggak ada Sam. Nggak ada. Saat Sebentar.
Aku cek dulu deh ini Gopta. Apakah benar Goayo? Bener lah. Aku nggak mungkin ngajarin yang sesat. Gopta. Oh, ada semua ya. Hmm. Di Never ini segala ada. Bentar Berarti loh. kayak kamu semua jam. Nah, kita cek apakah benar Goayo. Nah, ini. Kelihatan nggak? Goyo. 고아요. Goayo. Gitu, Imashi. Nih, kamsahamnida. Terima kasih udah bertanya. Ini gimana nih? 5 menit lagi. Aku ada ini lain juga sih sebenarnya. Ada meeting lain. Kita lanjut. Besok kan udah evaluasi ya. Besok pagi nggak? Gimana nih? Lanjut, lanjut atau gimana? Atau nanti aku jelas. Terima kasih Semne. Judul kamsahamnida. Udah gini deh. eh Imasi sama Afifsi baca-baca ulang bab 9 sampai bab 15. Kalau ada yang masih bingung, boleh ditanyain di grup gitu. Gimana? Yang masih itu masih kurang jelas di saya. Iso yang kemarin tuh Sam. Asoyo Osoyo. Nah, ya. Oh, Itu oke oke. kalau isoyo kan biasanya kan buat untuk menunjukkan ada kan. Ya, Langsung ini men. Hakyoga isoyo kan. Hakyoge isoyo. oke. Itu. Hakyo ya. Kok hakyoge. Sebenarnya dia tuh kata dasarnya dari Masita. Masita. Nah, kalau kita pecah lagi ya, mat ita. Mat ini artinya rasa. Benar yang tadi Apipsi bicarain, ita itu ada. Ada rasa. Rasanya ada nih, enak maksudnya gitu. Rasa makanannya ada gitu. Kebalikannya ita apa? Opta. Opta. Berarti Sopta. mat opta kalau kita artiin secara harfiah Tidak rasanya ada rasa. gitu, artinya nggak enak gitu kan. Nah, baik masita maupun matopta ini dia kata sifat atau kata keterangan. Nah, yang Kak Afif tanyain ini kan ya. Kalau yang pertama dia pakai asoyo osoyo. Nah, kalau yang kedua seperti yang Kak Ima jelasin, aku tahu maksudnya Kak Ima mau ngejelasin ke arah mana. Nah, yang Saya nggak ngerti. asoyo sama ososoyo ini Asosoyo. ini double. Ini kan cuma satu ya asoyonya. Ya. Asoyonya satu. Tapi kalau yang ini double asosoyo sama ososoyo. Ini sebenarnya tata bahasa intermediate sih, tapi nggak apa-apa. Kita coba pahami bersama-sama. Nah, yang ini masih kelihatan kan ya? Yang ini Masih. udah 1 menit lagi, nggak apa-apa. Nah, yang ini sebenarnya tuh cuma bisa dipakai buat kata kerja sama kata sifat. Nah, tapi kalau yang ini nggak bisa dipakai buat kata benda atau kata sifat, cuma bisa dipakai buat kata kerja. Sedangkan si masita atau madopta ini dia kata sifat kan, bukan kata kerja.
Jadi yang ini sebenarnya nggak bisa dipakai gitu. Oke, ini kalau tiba-tiba mati berarti jamnya udah habis ya. Gak apa-apa. Kita tunggu habis aja. Jadi gitu. Sebenarnya yang masih sos soyo ini salah. Yang ini baru bener masih sos soyo.